sangat penting dalam academic writing kan. Kita tahu bahwa di dalam menulis akademik itu kita harus merujuk banyak sekali expert atau penelitian-penelitian terdahulu yang harus kita masukkan di penelitian kita. Tapi kita juga di saat yang sama harus menghindari plagiasi gitu kan. Betul. Ya cara yang paling harus bisa kita lakukan dalam menulis akademik ya memparafrase gitu. Ya. Jadi parafrase itu memang skill yang sangat penting. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita lihat mahasiswa masih kesulitan memparafrase. Baik. Akhirnya kita mencoba mendesain Bahar Ajar untuk academic writing yang fokusnya ke parafrase. Toolsnya pakai apa? Toolsnya pakailah SFL gitu kan. Value yang dimiliki oleh SFL Genre Base ini dengan prinsip pengajaran ICC gitu. Aku sinkronkan prinsip pengajaran intercultural communication kan seperti apa, aku sinkronkan. Setelah itu ya tentunya ditambah instrumen-instrumen pendukung lain ya untuk bisa nanti melihat efektivitasnya seperti apa sih untuk meningkatkan intercultural communicative competence-nya calon guru nih. Tapi itu yang aku temuin gapnya, kok belum ada bukti empirisnya bagaimana efektivitasnya nih menggunakan genre based approach ini untuk bisa mencapai outcome itu gitu. Jadi berharapnya sih ini implikasinya bisa jadi empirical evidence lah ya gitu. Empirical evidence untuk to support government policy gitu kan. Kemudian juga untuk aplikasi para guru juga gitu. Jadi jangan sampai government ngasih kebijakan menggunakan genre based approach, tapi penerapan di lapangan itu guru juga masih genre based approach tuh gimana sih? Bersama dengan narasumber kita Ibu Nana atau Ibu Ratna Andika dengan nama lengkapnya Ibu Ratna Andika, dan kami sedang di kampus UGJ, Universitas Syariah Gunung Jati. Oke, Mbak Nana, topiknya apa sih yang menarik bagi Mbak Nana ini dituangkan di disertasi? Aku tuh kan pertama kali dikenalin topik ini kan sebetulnya terus terang sama Suhu ya, dulu sama Suhu kita itu. Pertama kali dikenalin topik intercultural communication. Dan bisa dibilang aku jadinya jatuh cinta sama topik itu gitu. Setelah aku baca-baca, aku lihat jurnal-jurnal beberapa, aku suka gitu, aku suka topik itu. Ditambah lagi akunya ngajar itu, dikasih kan kurikulum ada perubahan yang tadinya CCU, Cross Cultural Understanding, terus berubah jadi Intercultural Communication, dan aku ngajar mata kuliah itu. Jadi makin aku baca, makin aku ngajar itu, aku makin suka gitu. Udah deh, jadi didalemin lah ke situ gitu. Jadi topiknya tentang itu, developing student teachers intercultural communicative competence. Program teaching programnya aku pakein approach-nya genre based karena kan kebetulan promotor aku, beliau bisa dibilang pakarnya genre based ya di Indonesia ya, Prof. Emi itu. Jadi aku juga baca-baca disertasi beliau, tulisan-tulisannya beliau tentang genre based. Ya udahlah, kenapa enggak aku coba gitu. Dan lihat di kurikulum yang terbaru juga, kurikulum Merdeka itu, memang kan di situ secara eksplisit outcome untuk language learning-nya kan intercultural competence. Kemudian approach yang direkomendasikan oleh pemerintahnya juga memang genre based approach gitu. Tapi penelitian tentang itu sampai sekarang masih belum ada bukti empiris yang bisa menunjukkan bagaimana implementasi si genre based approach ini kaitannya untuk mencapai outcome tadi, salah satunya di intercultural competence gitu. Jadi aku mau coba nih. Cobalah aku aplikasikan di kelas yang aku ajar gitu. Kebetulan kan aku jadi berarti teacher researcher gitu ya. Jadi aku yang ngajarnya, aku yang meneliti gitu. Jadi pakai metodenya juga saran promotor aku yang sederhana aja, case study. Jadi aku pakai case study aja. Case study ya. Itu Mas Niza. Berarti promotornya ini Prof. Emi yang guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Di UPI. Oke. Beliau luar biasa lah. Nah, terus ketika topik itu sudah menjadi semacam wah itu senang sekali dari mulai bertahun-tahun, tapi kok idenya ini nggak berubah nih, kayaknya
senang terhadap Iya. topik itu tuh Tapi nggak kalau berubah. GPA-nya sih baru, Mas. Oke. Aku baru ya semenjak aku dari Prof Emi aja gitu. Tadinya kan aku maunya mendesain bahan ajar intercultural communication. Dulu aku sempat ngobrol sama Suhu, konsultasi gitu sama beliau. Nah, tapi ternyata setelah aku baca-baca lagi juga terus saran promotor aku memang kalau desain kan ya ini sependek yang aku ketahui gitu ya. Complicatednya kan karena dari mulai harus need analisis dulu, analisis kurikulumnya dan lain sebagainya sampai nanti ke mendesain gitu. Artinya beliau memilihkan metode yang lebih sederhana gitu. Makanya case study aja udah gitu. Nah, hanya approach-nya apa itu yang aku belum ketemu. Nah, kebetulan beliaunya memang pakar di JBA, jadi aku baca-baca juga ya udah deh aku coba. Tapi aku jadi pelajarin lagi ini SFL JBA aku sampai nangis itu belajar SFL, Mas. Systemic Functional Linguistic ya. Systemic Functional Linguistic dia kan yang yang jadi si Zanger based approach ini kan memang based on Systemic Functional Linguistic gitu. Jadi ya belajar lagi itu yang baru. Kalau intercultural communication sih kan ya alhamdulillah aku udah ngajar mata kuliah itu udah 2 tahun gitu. Udah lumayan baca beberapa resource juga gitu. Tapi kalau yang CBA-nya ini emang bener-bener baru gitu. Jadi aku bener-bener belajar lagi. Mau ganti haluan, udah kadung jalan, masih kayak ngerasain gitu juga nih Pak Dokter Teza. Aku ngobrol sama temen juga kadang mau ganti, udah kadung referensi baca banyak, udah ini. Tapi juga kalau ya akhirnya balik lagi nanti takutnya kalau balik lagi ke nol lagi juga lebih lama lagi, lebih ngeri. Udahlah jalan aja bismillah. Gitu deh. Apa yang paling diantara ya sekian tantangan sebetulnya ya dari proses ketika kita menemukan ini ketika harus mungkin dikonstelasikan atau dikawinkan dan sebagainya. Apa yang paling menantang? Apakah proses untuk menemukan implikasi dari proses perkawinan antara JBA dengan misalkan intercultural communication-nya atau misalkan dalam pengumpulan datanya misalkan bagaimana Mbak Nana? Terus terang sih sependek yang aku tahu ya, aku coba searching itu memang belum ada. Belum ya. Untuk gini, maksudnya untuk developing ICC-nya sih memang sudah banyak gitu ya, pengembangan intercultural communicative competence-nya. Hanya dengan menerapkan Zanger based approach ini yang memang aku belum nemu gitu. Belum nemu itu sih, jadi kadang yang ini tuh bener nggak sih, aku salah jalan nggak sih kok belum ada gitu. Tapi kalau yang menggunakan SFL-nya sendiri itu menggunakan JBA-nya sendiri banyak. Terus kemudian JBA untuk ICC, tapi lebih kepada JBA-nya tuh ke ininya, ke translation method-nya gitu ya. Jadi bukan JBA malah, tapi dia SFL. SFL-nya dikawinkan dengan translation, tapi nanti implikasinya ke ICC juga itu ada, aku temukan gitu. Tapi yang pure SFL GBA itu aku belum gitu Mas, itu yang aku agak sebenarnya worry ya gitu. Ini tuh aku bener nggak sih jalannya? Tapi kalau aku ini lagi ke latar belakang kan, ke latar belakang sama rasional kan, emang salah satunya kan berangkat dari pemerintah rekomen para guru untuk menggunakan SFL Zanger Base, untuk menggunakan Zanger Base approach gitu kan dalam pendekatan pengajaran. Dan juga di situ learning outcome dari pelajaran bahasa Inggris, karena bahasa Inggris foreign language kan sekarang kita udah tahu semuanya udah shifting lah ya, dari yang sekedar hanya menguasai 4 skill atau 6 skills, tapi lebih kepada English for communication gitu kan, for communicative competence. Nah, ke komunikasi itu yang akhirnya nanti implikasinya kan ke ICC, intercultural communication. Tapi itu yang aku temuin gapnya, kok belum ada bukti empirisnya bagaimana efektivitasnya nih menggunakan Zanger based approach ini untuk bisa mencapai outcome itu gitu. Jadi berharapnya sih ini implikasinya bisa jadi empirical evidence lah ya gitu, empirical evidence untuk to support government policy gitu kan. Kemudian juga untuk aplikasi para guru juga gitu. Jadi jangan sampai
government ngasih kebijakan menggunakan Zangger based approach, tapi penerapan di lapangan itu guru juga masih Zangger based approach itu gimana sih? Cara ngajarnya gimana? Cari bentuknya gimana? Terus untuk mencapai learning outcome-nya di antara beberapa learning outcome itu apalagi gimana gitu? PR lagi kan gitu. Jadi aku sih berharapnya gitu, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi efektif gitu ya, empiris untuk support government policy gitu. Walaupun nggak harus dipaksakan juga hasilnya selalu positif kan, research itu kan bisa pun juga nanti hasilnya negatif pun juga itu yang aku paparkan gitu kan. Makanya ini case tadi nanti seperti apa nih findingnya aku juga belum tahu. Nah itu persisnya apa yang dilakukan di kelas ini Mbak Nana untuk? Aku kan ngedesain dulu, yang pasti aku ngedesain teaching program kan. Teaching programnya kan biasa kayak aku ngajar 12 pertemuan dalam satu semester gitu kan. Tapi si teaching programnya itu ya aku pakai pendekatan Zangger based gitu. SFL Zangger based. Kemudian nanti dilihat value yang dimiliki oleh SFL Zangger based ini dengan prinsip pengajaran ICC gitu. Aku sinkronkan. Prinsip pengajaran intercultural communication kan seperti apa, terus aku sinkronkan. Setelah itu ya tentunya ditambah instrumen-instrumen pendukung lain ya untuk bisa nanti melihat efektivitasnya seperti apa sih untuk meningkatkan intercultural communicative competence-nya calon guru nih gitu. Karena kan kenapa aku suka banget intercultural communication, ternyata memang ya karena kita belajar bahasa gitu. Belajar bahasa itu nggak akan bisa lepas dari culture. The way we use our language it must be influenced by our culture gitu kan. Cara kita menggunakan bahasanya itu pasti akan dipengaruhi oleh budaya kita. Yang bikin aku tuh menarik, aku nggak akan bisa lepas dari belajar budaya gitu. Nah, sementara di intercultural communication itu we need to integrate gitu kan culture to our teaching language activity gitu kan. Bagaimana sih culture itu bisa diintegrasikan, itu sih yang. Nah, tapi itu masih jadi concern yang sangat jarang di kita gitu kayaknya sekarang nih gitu, masih belum. Kalau di luar di Eropa udah banyak gitu ya, terutama di Durham gitu. Tapi kalau di kita nih kayaknya masih agak jarang gitu. Wow, menarik sekali ya. Teman-teman di rumah coba ini perjuangan seorang mahasiswa S3 yang Mbak Nana ini. Lalu bagaimana proses selanjutnya nih Mbak Nana? Yang pasti sih karena itu tadi challenge terbesar aku sebenarnya ngerjain disertasi ini tuh karena SFL Zangger based itu baru banget buat aku. Navigasi sudah sebetulnya. Baca-baca ya sudah tentunya gitu. Ya. Ketika itu belum dipraktekkan itu kayaknya masih yang jadi PR besar buat aku gitu. Masih ngawang-ngawang, masih ada dalam planning aja gitu kan, belum real terjun menggunakan itu. Itu sih yang aku khawatir banget gitu ya. Ini aku nanti bener nggak ngajarnya, terus apa yang aku pahami itu bener nggak sih sebenarnya gitu kan? Kita selalu pertanyakan yang kita pahami, yang kita yakin itu bener nggak sih? Itu sih itu menjadi kegelisahan tersendiri. Iya itu sih, tapi mau mundur nggak bisa ya, mau terus jalan juga kan ya sambil struggling terus gitu. Gitu. Jadi sampai mana ini sekarang prosesnya? Itu karena aku kebetulan kelas yang mau aku ambil data, karena aku ngajar intercultural communication itu adanya di semester ganjil Mas. Di semester 7. Semester 7. Semester 7 kan berarti di bulan Agustus ya. Ya, sekarang masih genap ya. Nah, aku jadi daripada aku ngisi kosong ini, aku nggak ngapa-ngapain, jangan sampai aku lost gitu ya dari si topik itu. Ya aku ngejar publikasi lah, karena di UPI terus terang memang syarat publikasinya. Mungkin nggak hanya di UPI, di mana-mana lah semua. Tantangan ya sekarang ya. Itu jadi bukan hanya disertasi, juga publikasi jurnal. Karena itu untuk syarat ujian tahap 1 kan. Jadi sebelum masuk ujian tahap 1 sudah harus publikasi. Jadi aku targetnya sih ya sekarang ngisi sambil nunggu nanti Agustus aku udah mulai ambil data penelitian. Aku ngejar publikasi dulu gitu. Ada beberapa manuskrip cuman yang masih terbengkalai, nah itu mungkin yang akan aku kerjain sih, PR yang manuskrip yang tertunda, yang belum tuntas. Termasuk yang foto voice itu? Foto voice itu belum tuntas, itu PR banget, belum tuntas. Ada juga aku sama Mas Warno juga aku nulis itu juga belum tuntas juga. Jadi
PR-nya nih sekarang planningnya menuntaskan manuskrip. Oke. Untungnya manuskripnya tuh topiknya masih seputar intercultural communication gitu. Baik. Jadi masih yang relate dengan disertasi aku. Itu sih yang aku blessing, mesti bersyukurnya karena jadi nggak ngebuat aku lose fokus gitu Iya, ya. nggak Jadi tetap ngapa-ngapain lah begitu ya, tetap produktif. Masih tetap sejalan lah gitu. Tentu saja. Nah, Mbak Nana, artikel yang sudah terbit ini boleh diceritakan kepada kita semua? Ini tuh artikel yang sudah terbit tuh sebenarnya kan aku ini penulis kedua ya, bukan penulis pertama. Ini kolaborasi bagian dari luaran, sebenarnya tanggung jawab luaran dari hibah penelitian kerjasama perguruan tinggi dulu yang kita terima di tahun 2019. Ini prosesnya juga lumayan lama Mas ini, ya Allah, ternyata ya nulis publikasi itu dari mulai nulis awal, drafting, submit, revisi sampai bisa publish itu emang. Oke, itu belum penelitiannya ya. Penelitiannya itu juga makan waktu betul. Iya, betul. Nah, Gimana? ini tuh jadi ini kan luaran dari PKPT. PKPT itu apa, Mbak? Apa sih, penelitian kerjasama perguruan tinggi yang didanai oleh Dikti waktu itu. Baik. Nah, kebetulan karena aku juga masih aktif di kampus waktu itu, belum studi waktu itu nih, ketika artikel ini terbit aku belum studi, jadi masih bisa ibaratnya tiap hari komunikasi bicarain artikel juga bisa lah gitu. Baik, ya, ngebahas karena artikel. balik ke kampus tiap hari. Tiap hari kan masih ke kampus gitu. Nah, jadi ini luaran karena waktu itu aku ngajar academic writing, ngajar academic writing, jadi kita bikinlah masalah terbesar mahasiswa tuh apa sih ternyata gitu ya. Oh, ternyata parafrase itu hal yang sangat urgent banget dalam menulis academic writing, tapi mahasiswa belum menguasai itu. Termasuk mungkin saya sendiri pun dosennya juga masih. Jadi ternyata saya tuh banyak melakukan sesuatu yang saya sendiri belajar gitu, Mas. Gitu nggak? Mas aja suka gitu nggak? Jadi kita tuh kayak melakukan sesuatu sendiri, kita sendiri juga sambil belajar gitu kan ya. Dan mengajar itu proses belajar yang memang mengajar itu proses belajar, benar. Dengan kita mau mengajar, waduh ya, kita harus persiapan diri segala macam, itu proses belajar yang tentunya yang nggak pernah berhenti itu. Jadi karena waktu itu kita ngajar academic writing dan berangkat dari masalah bahwa parafrase itu hal yang sangat urgent sekali, sangat penting dalam academic writing kan. Kita tahu bahwa di dalam menulis akademik itu kita harus merujuk banyak sekali expert atau penelitian-penelitian terdahulu yang harus kita masukkan di penelitian kita. Tapi kita juga di saat yang sama harus menghindari plagiasi gitu kan. Betul. Ya cara yang paling harus bisa kita lakukan dalam menulis akademik ya memparafrase gitu. Ya. Jadi parafrase itu memang skill yang sangat penting. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita lihat mahasiswa masih kesulitan memparafrase. Baik. Akhirnya kita mencoba mendesain bahar ajar untuk academic writing yang fokusnya ke parafrase. Toolsnya pakai apa? Toolsnya pakailah SFL gitu, karena memang ternyata kita juga baru belajar. Ternyata emang SFL tuh wow banget ya, dia bisa yang benar-benar applicable tool tuh emang bener gitu, bisa dipakai untuk kemana aja. Nah, akhirnya gimana ngajarin academic writing khususnya fokus ke parafrase menggunakan tools SFL gitu. Kita bikinlah, kita desainlah bahan ajarnya. Seperti itu, Mas. Begitu ya idenya ya, Mbak Nana ya. Jadi judulnya apa nih, Mbak? Judulnya Learning How to Remin. Remin di sini kan memparafrase gitu ya. Jadi belajar bagaimana memparafrase. Paraphrasing ya, means paraphrasing gitu kan. Jadi developing paraphrasing materials from an SFL perspective. Jadi kita mengembangkan materi paraphrase dari SFL perspektif. Ini sih aku juga ini karena bukan debut ya, aku baru pertama banget juga belajar, jadi aku juga banyak belajar juga dari Pak Henry nulis artikel ilmiah untuk publikasi internasional gitu. Gitulah, belum ada yang dibanggain, Mas, malu. Mbak Nana, terus gimana? Mungkin kita juga secara strukturnya mungkin bisa dibagikan ke kita semua, yaitu tadi ya. Ternyata ya gapnya sendiri ada ya sebetulnya ketika dalam academic writing itu ya mahasiswa maupun dosennya ya tentu parafrase ini menjadi kunci ya barangkali ya untuk menghindari
plagiat, apa penulisan yang memang apa terkait dengan plagiarisme dan sebagainya itu bisa ya parafrase tentunya ya, jadi kita lakukan. Iya. Nah, lalu gimana prosesnya Mbak Nana dalam Iya, menulisnya? kan sebetulnya setiap jurnal yang kita tuju kan dia punya jenis-jenis artikel yang berbeda-beda gitu ya. Termasuk yang artikel yang kita, publisher atau jurnal yang kita tuju untuk publikasi ini. Nah, kebetulan karena kita menujunya ke Asia TOEFL, jurnal Asia TOEFL dia punya slot untuk brief report gitu. Jadi brief report itu kita hanya kita reporting what we have done gitu ya, tapi nggak terlalu panjang gitu. Brief report cukup di 3.000 sampai 4.000 kata maksimal. Jadi justru malah nggak boleh sampai 8.000. Nah, kan banyak artikel-artikel lain yang artikel research itu harus minimal 8.000 kata gitu ya. Nah ini brief report tuh memang dia simpel ya, jadi mungkin lebih ke kayak apa sih best practice lah ya gitu ya. Dan artikelnya juga nggak terlalu panjang, hanya 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, jadi ya kita sesuaikan lah karena kita juga kemampuan menulisnya, saya terutama ya, saya kemampuan menulisnya juga masih terus belajar dan kita ini nggak terlalu panjang gitu. Betul. Artikelnya hanya 3.500 kata sampai 4.000 gitu kan. Jadi ya kita masukkanlah ke sana gitu. Kita tuju yang memang sesuai, dia nerima yang untuk artikel pendek ya, gitu. artikel pendek ya. Nah ini kan bisa menjadi pilihan ya teman-teman semuanya, bahwa tidak semua jurnal itu juga ya banyak ya klasternya, bahwa ya dia mengakomodir juga artikel pendek, dia juga mengakomodir ya memang ya ada yang harus artikel panjang dan sebagainya dengan jumlah kata tertentu yang memang bermacam-macam begitu. Oke, Mbak Nana, ketika selesai dan publish, ini mungkin pertama apa perasaannya? Perasaannya ya alhamdulillah akhirnya selesai juga, tuntas juga. Karena kita terus terang kadang harus ada sesuatu yang memforce kita untuk publish gitu ya. Maksudnya gini, kaitannya dengan artikel pertama ini kan karena ini luaran dari hibah PD Dikti gitu kan yang udah kita terima. Jadi kan mau nggak mau, suka nggak suka harus publish gitu. Nah akhirnya kadang memang ada momen-momen yang kita dipaksa untuk harus publish gitu kan. Terus selesai gitu. Nah kayak sekarang kita S3 juga kan sama, harus publish gitu. Jadi mau nggak mau ada harus digituin. Nah mungkin challenge kedepannya nih kalau udah nggak sekolah gitu atau udah lulus gitu kan, gimana habit menulis meneliti itu bisa jadi nggak harus dipaksa dulu publikasi nggak harus gitu dipantik-pantik lagi, tetapi itu udah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang emang aduh susah ya kayaknya ya, tapi harus sih ya kalau kita mau maju sih ya, maksudnya ilmu pengetahuan di kita mau maju ya kita harus kontribusi melalui tulisan, penelitian gitu kan. Wow, gitu. Oke, Mbak Nana, apa mungkin pesan bagi teman-teman kita semua dimanapun teman-teman berada, barangkali ya sebagai penutup dari Mbak Nana? Apa ya, kaitannya sama apa nih? Sama studi atau sama publikasi? Sama studi atau bagi komunitas memasak? Intinya sih kita semua tuh dalam hidup nggak ada yang kayaknya jarang, mungkin ada sih tapi saya nggak tahu ya, tapi kayaknya hampir semua yang saya kenal kita nggak hanya punya satu peran lah intinya dalam hidup gitu ya. Jadi kita tuh selalu punya banyak peran. Peran sebagai, kalau saya ya berarti peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat. Peran kita tuh ternyata banyak gitu kan. Memang jadi kenapa kita harus terus selalu belajar, karena memang untuk bisa memainkan peran itu dengan baik ya harus ada ilmunya gitu kan. Kalau kita nggak punya ilmunya ya gimana mau memainkan peran itu gitu kan. Peran-peran itu semua butuh ilmu gitu. Nah dan ilmu itu ternyata memang nggak harus selalu di bangku kuliah sih, artinya nggak harus yang kita sekolah tinggi-tinggi harus
S3 atau mungkin barangkali ada teman-teman yang belum punya kesempatan untuk lanjut ke pendidikan tinggi S2, S3 dan seterusnya, bukan berarti juga berhenti belajar gitu kan. Ya kan Mas, karena belajar itu hakikatnya ya nggak harus di bangku sekolah, nggak harus di bangku kelas duduk diem dengerin dosen, tapi banyak hal dalam hidup ini yang ternyata bisa kita pelajari, kita ambil pelajaran dari situ gitu. Baik. Itu sih, karena tadi banyaknya peran yang harus kita mainkan, itu menuntut kita untuk selalu belajar. Baik. Kayaknya Dan sih. berkontribusi. Dan berkontribusi, ya, karena emang sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya ya. Wow. Itu sih aku coba lagi belajarnya sih ke sana. Mudah-mudahan bisa memberi banyak manfaat. Nanti kalau udah lulus juga ya bermanfaat, ilmunya banyak ya. Amin. Kita doakan semua ya Mbak Nana, semoga juga lancar dan segera untuk lulus, lalu tadi berkontribusi untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi Iya. seluas-luasnya. Ini sih begitu, amin, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Nana sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang ya. Sama-sama. Semoga Mbak Nana sekeluarga sehat. Amin, amin, Oke, insya Allah. dan diberikan nikmat umur yang panjang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye. Oke. Sukses Mas Reza semuanya. Iya.